Welcome to our channel. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi, kembali lagi dalam Renungan Riak Sabda dari Seminari Antonino Ventimiglia. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, beberapa hari yang lalu ada tabisan imam Dominikan, Pastor Ambang yang berasal dari Sintang. Dia menceritakan kisah hidupnya dalam menjalani panggilan dengan berproses kurang lebih 14 tahun. Sangat lama ya kalau kita hitung. Tetapi dari proses itu dia membagikan pengalaman panggilannya untuk menjadi imam, dan itu menyenangkan kita semua, terutama gereja. Tuhan Yesus juga melalui salib ini yang kita lihat juga mengalami proses yang panjang untuk menyelamatkan manusia. Bahkan kita pun dalam hidup, jika ingin menerima hasil yang maksimal, kita juga melalui proses yang tidak mudah. Apapun hasil dari proses itu, kita tetap melewati suatu proses yang harus kita lewati. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita melihat Injil yang kita dengarkan, yang kita renungkan pada hari ini, pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Mereka memang tidak percaya akan adanya kebangkitan badan. Tapi kita karena iman kepada Yesus, kita percaya hal itu karena Yesus melewati proses tersebut, yaitu dengan kebangkitan badan dan kehidupan yang kekal. Maka dengan pertanyaan yang diberikan orang Saduki, siapakah yang menjadi istri dari perempuan yang dinikahi 7 bersaudara tersebut, Yesus sudah memberikan kepada kita gambaran bagaimana proses hidup yang akan datang itu. Nah, prosesnya memang tidak langsung kita dapatkan secara instan. Tapi dalam Injil ini Yesus mengatakan menurut saya dengan sangat sederhana. Tetapi mereka yang dianggap layak. Nah, ini artinya apa? Layak berarti kita berusaha membawa diri kita untuk layak. Memang kalau dilihat dengan segala dosa yang kita lakukan, mungkin kita tidak layak. Tetapi kembali lagi, karena proses yang dialami oleh Yesus, kita dalam arti tertentu dapat layak karena Yesus. Namun dalam hal itu kita berusaha, ada yang namanya sakramen tobat, sakramen Ekaristi yang menjadi makanan kita untuk memperoleh hidup yang kekal ini, atau kebangkitan yang Yesus tawarkan kepada kita. Mereka yang dianggap layak untuk dapat ambil bagian dalam dunia yang lain itu. Dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Siapa contoh-contohnya? Orang-orang kudus yang sudah kita dengarkan, yang sudah kita tahu mungkin kisah hidupnya, santo-santa diri kita masing-masing, dan juga cara hidup para biarawan-biarawati, rohaniwan yang zaman ini juga masih banyak. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Nah, maka untuk menuju kebangkitan badan dan kehidupan kekal itu, kita semua memang harus mengalami apa yang namanya kematian. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, benarlah apa yang dikatakan penginjil Lukas, bahwa ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang yang hidup, sebab di hadapan dia semua orang hidup. Iman yang diberikan Yesus kepada kita begitu besar dan disampaikan oleh penginjil Lukas secara sederhana. Semoga kita dapat melakukannya dalam hidup setiap hari.